Halo Tipoders, balik lagi bareng kami di Tipod Tourism Podcast bersama saya Diva Permatadini dari Pariwisata Angkatan 22. Nah, di episode Tipod kali ini kita bakal membahas salah satu sektor yang tidak pernah terlepas dari bidang pariwisata, yaitu ekonomi kreatif. Nah, pada episode kali ini kita udah ditemani sama salah satu narasumber kita, ada Bang Nindo dari Riau Creative Hub. Halo, selamat siang Bang. Halo, selamat siang. Oke, jadi siang ini kita bakal bincang banyak nih sama Bang Nindo tentang ekonomi kreatif, terutama tentang keterkaitannya dengan pariwisata di Riau ini, Bang. Oke. Nah, mungkin boleh sebelum kita mulai, boleh perkenalan dulu nih Bang sama teman-teman Tipoders kita. Halo, nama saya Nindo, biasa dipanggil Nindo. Kalau nama lengkapnya Arnindo ST, karena saya dari jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Dan kebetulan saya diberikan amanat untuk mengelola Riau Creative Hub, dan saya sebagai kepala administrasi sekretariat di Riau Creative Hub. Oke, jadi itu sedikit perkenalan singkat ya dari Bang Nindo. Oke Bang, sebelum kita bicara lebih jauh nih tentang ekonomi kreatif, tentang pariwisata, mungkin Bang Nindo boleh ceritakan sedikit nih kilas balik gimana sih awal mula terbentuknya Riau Creative Hub ini. Oke, kita nih di Indonesia ini sebenarnya terkait ekonomi kreatif itu telah dicanangkan oleh Presiden SBY. Nah, kemudian disadur oleh Pak Presiden Jokowi hingga keluarlah undang-undang dan disadur kembali sama pemimpin kita, Gubernur pada saat itu di 2019 itu mengeluarkan pergub tentang ekonomi kreatif. Nah, itu pergub nomor 29 tahun 2019. Kemudian keluar pergub tentang Badan Riau Creative Network. Nah, itu badan yang diharapkan untuk bisa mengkurasi, membantu dan mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Riau khususnya, yang perlu support dari pemerintah juga. Dari swasta juga, karena yang kami tahu sebuah ekonomi kreatif itu tidak bisa berjalan dengan satu atau dua akar gitu. Nah, jadi setelah hasil dari keluarnya pergub itu, maka justifikasi dari pergub, ibaratnya kita udah punya asosiasinya dan kita butuh rumahnya nih. Nah, dari rumah itu pemimpin pada saat itu membuatlah sebuah kawasan yang diharapkan kawasan ini sebagai wadah, sebagai laboratorium untuk pelaku ekonomi kreatif yang ada di Riau. Nah, tapi kan memang karena hal ini baru di Indonesia juga. Di Sumatera itu kita satu-satunya yang punya gedung hub seperti ini. Nah, di Indonesia kalau nggak salah saya ada 7 sekarang. Oh, ada 7. Nah, salah satunya alhamdulillah kita dapat membangun hub tentang ekonomi kreatif ini. Semoga kedepannya memang pemerintah dapat konsisten untuk di bidang ekonomi kreatif ini, karena di era sekarang, di era evolusi ekonomi, setelah ekonomi 4.0 itu tentang teknologi, sekarang 5.0 adalah era ekonomi kreatif. Gitu. Jadi inilah yang histori bahwa dibangunnya Riau Creative Hub itu gitu. Berarti Riau Creative Hub ini langsung di bawah pemerintah daerah ya? Ya, ini di bawah pemerintah Provinsi Riau. Kami ini di bawah Dinas Pariwisata. Oh, berarti dari Dinas Pariwisata baru di bawahnya dari Riau Creative Hub. Iya, betul.
Oke, nah kalau boleh tahu nih Bang, kalau di bagian ekonomi kreatif kan itu ada beberapa subsektor yang kita ketahui. Kalau di Riau Creative Hub sendiri ada berapa subsektor gitu? Ya. Sekarang kan ekonomi kreatif itu dibagi 17 subsektor. Iya, benar. Nah, di Riau sendiri, di RCH sendiri, itu harapan gubernur itu memang 17-17-nya diakomodir. Iya. Namun kita sesuaikan lagi tentang anggaran, ya kan, kekuatan pemerintah, kekuatan anggaran. Jadi yang diakomodir sama dinas itu ada 12 subsektor. Oh, ada 12 ya. Ada 12 sektor ya, karena memang menurut hematnya beberapa subsektor itu nggak ada orangnya. Maksudnya dalam arti ya, kalau kita mau membuat sebuah kue, kalau terigunya nggak ada, ya kan, kita membuat sebuah kertas pohonnya nggak ada, ya itu percuma gitu kan. Nah, jadi itu yang kita lihat dari situ gitu. Oke, berarti untuk saat ini baru 12 ya? Ya, ada 12 mungkin subsektor. Bakal diusahakan untuk berkembang lagi gitu. Ya, kita lihat subsektor. Analisa juga kan, ibaratnya minat dari masyarakat sendiri yang mau berkembang di sana atau seperti apa gitu. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu sejak tahun berapa Bang RCH ini berdiri? Kalau RCH ini berdiri ini belum sampai setahun malah. Oh, belum sampai setahun. Belum sampai. Kemarin itu diresmikan tanggal 26 Juli. 26 Juli. 2024. Oh, oke. Nah, tapi bangunannya memang udah lama. Udah lama bangunannya, karena mungkin kan Pak Gubernur pada saat itu pengen selesaikan sama kawasannya juga kan. Nah, jadi mungkin baru selesai di Mei 2024. Jadi persiapan Juli akhir lah jadinya bisa diresmikan pada pemimpin saat itu Pak Asep Haryanto. Gitu. Tapi sebenarnya jauh dari sebelum adanya peresmian RCH ini, komunitas-komunitas yang udah tergabung sebenarnya juga udah aktif ya sebelumnya di sebelum itu gitu. Ya, Riau nih atau Pekanbaru sendiri itu unik ya, maksud dalam arti di saat COVID itu kan saat COVID nih berkembangnya ekonomi kreatif gitu. Di saat COVID disitulah manusia ini dituntut untuk lebih kreatif untuk bertahan hidup ya kan. Iya, benar. Nah, ada yang waktu itu trennya ikan cupang, terus tanaman-tanaman itu kan. Nah, itu salah satu yang meningkatkan gairah kreatif ekonomi masyarakat untuk bertahan hidup. Nah, jadi di saat COVID itu justru di Pekanbaru itu banyak tumbuh kafe-kafe. Nah, di mana padahal saat itu distancing ya. Social distancing. Jadi tidak boleh malah makan di tempat ya kan. Tapi Pekanbaru malah bertumbuh kafe di tahun 2020 itu. Itu yang menurut data yang kita tahu gitu ya kan. Nah, sedangkan di tempat lain saat COVID ya mereka emang tutup. Sampai sekarang malah memang tutup gitu. Nah, itu ya makanya unik kalau untuk perekonomian di Riau ini gitu. Nah, mungkin berbicara tentang ekonomi kreatif kan nggak lepas juga dari pariwisata, mungkin di bawah dinas pariwisata juga. Nah, menurut Abang sendiri nih, seberapa besar sih peran ekonomi kreatif di bidang pariwisata, terutama kita di Riau ini? Besarnya atau ini tergantung dilihat dari kacamata siapa dulu nih, gitu kan. Nah, kalau secara saya orang luar, saya seorang pelaku ekonomi kreatif, saya balikin lagi tadi, di saat semuanya lockdown, ekonomi kreatif yang maju. Nah, jadi coba dinilai sendiri di mana posisi ekonomi kreatif itu. Sampai sekarang masih bertahan. Nah, di dinas pariwisata sendiri ekonomi kreatif itu
telah menjadi bidang, udah punya bidang sendiri, bidang ekonomi kreatif gitu. Berarti kan memang sangat berkaitan dengan pariwisata sebagai ekonomi kreatif gitu. Karena juga hal-hal yang ada di pariwisata itu memang selain destinasi, tapi ada juga objek-objek lain yang menjadi pengisinya adalah teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif sendiri. Iya, benar. Nah, kayak gitulah yang saya lihat ya untuk perannya ekonomi kreatif terhadap pariwisata. Misalnya kayak sebuah Danau Toba lah misalnya. Karena kita kan saya mau lihat destinasi di sini kan masih belum prepare ya. Iya, benar. Nah, kita lihat kayak teman-teman di saudara kita di sebelah, tetangga kita, Danau Toba itu ya selain pemandangan, pemerintahnya itu mempersiapkan infrastruktur dan pelaku-pelakunya dalam arti itu kalau misalnya di bidang fashion, aircraft, mereka udah mempersiapkan clothingan kan, I Love Toba. Nah itu salah satu. Ada ciri khas tersendiri juga ya. Terus gelang-gelang, souvenir makanan. Nah itu kan gelang-gelang souvenir itu masuk ke kriya. Iya. Nah terus ciri khas makanan sana walaupun kebanyakan di sana non Muslim ya kan, tetap itu sebuah kuliner bagi masyarakat gitu kan. Nah itu bagian dari sub ekonomi kreatif juga. Nah habis itu banyak sebenarnya yang bisa dirangkut dari ekonomi kreatif seperti pemasaran itu masuk dalam periklanan di subsektor ekonomi kreatif. Nah kayak teman-teman sekarang kan pasti sudah lazim dengan Instagram dan TikTok ya benar. Nah itu memang sebagai sarana pemasaran yang sangat unggul menurut saya pada zaman setelah 4.0 sekarang 5.0. Nah seperti itu. Berarti memang sangat berkaitan ya, tidak bisa dipisahkan juga. Dan mungkin berbicara tentang subsektor nih Bang, kalau di Riau sendiri menurut Abang nih kan mungkin dari 12 subsektor lah yang ada di RCH, yang paling banyak peminatnya di Riau atau yang paling booming saat inilah, itu di bagian apa Bang? Kalau kita florkan gitu ya, pasti kayak kehidupannya, kebutuhan premier kita adalah makanan. Nah, yang berkaitan dengan makanan pasti seputar kuliner. Namun kalau kita menyatukan kuliner itu atau mengunggulkan kuliner di sebuah subsektor ekonomi kreatif di Riau, kita udah kalah dengan sama tetangga-tetangga. Ya kan, gimana? Sekarang saya tanyalah, ada nggak masakan Melayu di Padang? Kurang kayaknya. Tapi ada nggak masakan Padang di sini? Di mana-mana ada. Nah, kayak gitulah ibaratnya. Di Jawa pun udah ada sekarang kan, kan? masakan Padang. Kayak gitu maksudnya. Jadi kita juga sebenarnya kuliner itu bukan kita kesampingkan karena kuliner itu pasti akan bertumbuh karena memang kebutuhan. Iya benar. Nah, jatuhnya bagaimana teman-teman pelaku kuliner ini berinovasi lagi, baik itu tempat atau resep makanan ya. Itu yang saya lihat ya. Terus yang berkembang sekarang fotografi, perfilman. Terus seni pertunjukan itu baik teater atau tari, kemudian DKV, desain komunikasi visual kan. Terus apa lagi ya? Ya udah pasti kayak periklanan itu kayak teman-teman di influencer juga pasti rame kan. Nah kayak gitu, itu sih yang mungkin menjadi beberapa yang menjadi unggulan di Riau. Ya. Mungkin berpengaruh dengan teknologi juga kan Bang sekarang. Ya pasti. Nah kemarin kan kita dipanggil sama utusan khusus Presiden
Ada tahu nggak? Nggak tahu. Raffi Ahmad kesini. Oh iya, oh. Nah, jadi kita kemarin ngobrol sama Raffi terkait kata kreatif yang memang sudah menjadi program dari dulu, bagaimana penyebutan dari sebuah kota di bidang ekonomi kreatif. Misalkan nih, kita di Bandung itu disebut sebagai kota desain. Nah, itu bahkan telah diakui sama UNESCO. Dunia mengakui bahwa Bandung adalah kota desain. Nah, Jakarta diakui sebagai kota literasi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Jogja adalah kota pendidikan. Tapi tidak tercukupi elemen yang ada di Jogja. Jadi untuk membuat sebuah kota itu ada ekosistem yang saya sebut tadi. Makanya untuk sebuah ekonomi kreatif itu tidak hanya 1 atau 2 akar yang bisa membentuk sebuah ekonomi kreatif. Nah, untuk ekonomi kreatif itu ada 6 akar yang harus saling berkolaborasi. Nah, jadi di saat Raffi itu datang, Raffi itu melihat bahwa Pekanbaru itu layaknya sebagai kota media visual. Oh, media visual. Berarti brandingnya gitu ya, Pak? Ya. Nah, jadi kayak kita kan seperti inilah, pernah ke Bali? Belum. Apalagi Jogja mungkin. Pernah. Nah, jadi setelah kita turun dari pesawat, Ya. apa yang kamu lihat di bandara? Pasti batik, terus wayang-wayangnya, wayang, gitu kan. tari-tarian di bandara. Ya, saya balik lagi di sini. Apa yang kamu lihat di bandara di sini? Di Pekanbaru. Ya, Nggak ada sih. ini ada. Nah, berarti di sini branding dan karakternya belum kuat. Ya. Nah, itu yang memang harus dikejar. Nah, itu yang kita coba masuk ke pemerintah sekarang. Bagaimana sebuah branding kota. Padahal di 2017 kalau nggak salah saya, itu Pak Jokowi sudah mewanti-wanti pemerintahan dalam arti bikinlah jenama kota yang tidak harus pakai berber lagi. Ngerti kan? Ngerti. Berseri, Ya, beriman, berakhlak gitu. Ya kan? Nah, karena sudah menjadi sebuah jenama atau branding kota itu akan dilirik sama investor-investor gitu sebaiknya. Karena baik lagi kan kita bahas ekonomi dan kita bahas tentang kreativitas, bagaimana pemerintahnya berkreativitas untuk menjadikan kotanya ini sebagai kota apa, gitu. Balik lagi ininya dia kan dari unsur penelitian ya pastinya, dari 6 sektor yang saya bilang tadi, 6 akar yang saya bilang tadi. Pertama ada pemerintah, kedua ada pendidikan, ketiga ada komunitas, keempat ada pengusahanya, kelima ada medianya. Medianya dalam arti kayak TikTok, koran, terus segala macam memang menyambut dengan apa yang telah dilakukan 4 ini. Dan terakhir adalah pendanaan gitu. Karena pastinya untuk sebuah branding itu tidak membutuhkan dana yang kecil. Iya, benar. Gitu. Saat Bandung sendiri, kita udah tahu dulu bahwa Bandung itu loh kota kreatif, kota desain. Tapi butuh 7 tahun untuk menjadikan Bandung diakui sama dunia, UNESCO, sebagai Bandung kota desain. Berarti untuk dia mendapatkan branding yang diakui gitu ya? Gitu. Padahal ya memang kayak kita sebelumnya pasti tahu Bandung kota kreatif, kota desain segala macam. Tapi untuk diakui sama UNESCO itu Bandung butuh 7 tahun. Gitu. Nah, kayak Jakarta kota literasi, Pekalongan kota kriya, Ambon kota musik. Nah, ya kan? Jadi orang timur itu kan bagus-bagus suaranya ya. Nah, setiap orang timur itu pasti pandai nyanyi. Itu yang menjadikan
Ambon diakui sama UNESCO bahwa Ambon adalah kota musik. Gitu. Nah, makanya kedatangan utusan presiden kemarin, Pak Raffi, pengennya Pekanbaru ini sebagai kota media visual. Karena apa, visual ini kan lebih luas ya. Fotografi masuk visual, film masuk visual. Karena hal-hal yang terkait kayak DKV juga visual gitu. Seni rupa, lukisan itu visual. Nah, itu yang diharapkan bahwa bisa untuk dari pemerintah mendorong itu. Itu ya jadinya kalau yang saya lihat. Oke, menarik ya Bang tentang branding sebagai kota visual ini. Nah, kira-kira kemarin ketika setelah berdiskusi nih sama utusan presiden tentang kota visual itu, udah ada tanda-tanda pergerakankah atau tindak lanjut untuk branding Pekanbaru ini? Justru yang sangat disayangkan memang pemerintah itu hanya menjadikan seniman dan budaya hanya untuk sebagai bahan kampanye. Ya kan, mereka ini saya pengen jadi angkat norma-norma Melayu nih, nggak ada, bullshit. Nah kayak gitulah aku bilang ya, maksudnya walaupun aku di pemerintah tapi aku setengah, ya kan, karena kita melihat sosial ya masyarakatnya butuh apa sekarang gitu. Nah yang malah dibangun yang ini gitu. Memang ada prioritas pembangunan yang menurut secara luas memang dibutuhkan pada saat itu gitu. Tapi hal-hal yang dibawa saat kampanye itu ya memang kosong nggak ada ya. Itu maksudnya ya memang di sekarang terkait ekonomi kreatif sendiri memang belum ada yang mau dijadikan di 12 kabupaten kota kita yang di Riau. Itu belum tahu mereka mau jadi kota apa. Nah sebenarnya untuk menjadi itu pasti kan dari teman-teman pendidikan ya. Dari teman harus ada penelitiannya dulu. Nggak ujuk-ujuk juga sebagai kita menjadikan kota ini gitu. Tapi dari pandangan kami sebagai pelaku yang udah dari 2019 keliling Riau terkait ekonomi kreatif bersama Badan Riau Creative Report, itu ada beberapa kota yang memang bisa dijadikan branding tersebut. Namun ya balik lagi kan, kita mau memberitahu ke pemerintahnya udah habis masa kayak gitu. Ya kan, jadi programnya pasti terputus Ya. Jarang pemerintah atau suatu pemimpin yang akan melanjutkan program sebelumnya. Gitu ya. Oke. Iya kan. Nah, kayak gitu yang kita hadapi. Itu. Jadi tidak ada saling fokus. Ya contohnya lagi nih lah. Kayak oke lah kalau kayak ekonomi kreatif sendiri suatu hal yang baru. Olahraga lah. Contohnya. Apa kabar? Main stadium. Ya kan. Nah, dari 2012 sampai sekarang nggak ada perawatan loh. Gitu. Berarti tidak ada keberlanjutan lah ya mungkin dari pemerintah yang satu ke transisi selanjutnya gitu. Jadi stuck sampai di kepengurusan sebelumnya gitu. Ya, kayak gitu kebanyakan. Oke. Nah, tentang RCH nih Bang, udah kan mungkin masih dibilang baru ya Bang, namun sejauh ini udah ada belum mungkin proyek RCH yang udah terlaksana atau mungkin yang bakal terlaksana nih yang mendukung pariwisata Riau? Untuk program ya, dulu banyak program seperti kayak pembinaan masyarakat, terus pemasaran pariwisata sama destinasi. Itu yang bisa membantu dalam program dari pariwisata. Kita pernah juga diminta sama Dinas Pariwisata untuk pembinaan masyarakat di bidang visual. Waktu itu 12 kabupaten kota. Itu tuan rumahnya waktu itu di Indragiri Hulu, di Rengat, ya kan. Nah di situ kita 3 hari untuk bikin workshop terkait mural. Mural. Ya mural itu suatu
kegiatan yang membuat sebuah branding di dinding yang akan menggambarkan propaganda atau sebuah pesan. Nah itu sebenarnya mural itu kan. Nah tapi namun sekarang karena kita udah di zaman berkembang, mural itu tidak hanya sebagai propaganda atau sebuah pesan, tapi sebagai aksesoris pengindah sebuah ruangan. Ya kan, udah pasti teman-teman kalau misalnya ke kafe foto-foto tuh di mural, di apanya kan, nah, kayak gitu sekarang kondisi pandangan orang terhadap mural itu sendiri. Nah itu yang menjadi value sebuah kreativitas menjadi sebuah ekonomi, ya kan. Nah dan itu yang saya jalani sekarang. Saya memang sarjana teknik, tapi di kreativitas saya sebagai mural artis. Oh, mural art. Nah tuh mau nanya siapa di mana ini? Oke, nah dari kegiatan itu nih Bang, kegiatan itu semacam sosialisasi atau workshop gitu ya, kepada masyarakat. Nah itu kan di 12 kabupaten kota nih. Nah itu mereka ketika terlihat nggak mereka tuh mengaplikasikan ilmu itu di kotanya gitu? Apakah ada maksudnya kayak peninjauan lanjutan atau gimana gitu? Aku kan masih dalam, kita kan ada ininya ya, grup. Nah setiap event itu mereka pasti nge-share, baik itu di kabupaten, baik itu di provinsi, baik itu mereka ikut dalam sebuah pameran atau mereka membuat sebuah project di tempatnya mereka masing-masing. Ada beberapa memang yang melanjutkan dari workshop itu, ada memang tidak gitu. Gitu jadinya ibaratnya mungkin ya, setiap daerah tidak bisa kita pastikan sosial mereka seperti apa kan. Kayak gitu. Justru kayak saya aja di Pekanbaru itu mural aja dari 2004. Dari 2004 itu belajar mural, bukan belajar sih ya, memang suka ya. Basicnya saya graffiti, turun di jalanan sampai 2012 Pekanbaru itu baru tumbuh kafe sama distro di 2012. Nah 2012 itu mulailah saya diminta untuk sebagai mural atau graffiti artist profesional yang dibayar. Dari 2012. Di 2012. Karena dari 2004 ke 2012 saya mainnya di jalanan. Propaganda. Hari ulang tahun saya digambar. Ada sesuatu sebuah proses masyarakat saya bikin gambar. Nah kayak gitu dulu. Karena memang jatuhnya kalau misalnya sekarang mungkin dikenal sebagai vandal ya kan. Tapi sebagai graffiti artis, vandal itu bukan suatu hal yang keji sama kami. Tapi kami menyuarakan. Nah, tapi ya dipandang orang bahwa kami perusak. Gitu. Memang sasaran kami suatu tempat atau dinding yang eye-catching. Orang pasti lihat, orang pasti baca. Nah itu selesai tujuan kami. Karena itu propaganda, suatu pesan orang lihat. Yang bisa dilihat semua orang gitu ya. Nah makanya pasti terlihat sebuah pesan itu. Tapi orang kalau nggak ngebaca secara detail ya itu perusakan. Tapi di situ ada pesan sebenarnya. Nah kayak gitu. Nah dari 2012 mencoba beralih karena memang graffiti kan pakai spray ya. Habis itu karena permintaan banyak di kafe, itu pakai ruangan, beralihlah saya dari graffiti ke mural menggunakan kuas. Nah jadi kan kafe-kafe 2012 sampailah sekarang saya berdiri sebagai mural artis. Walaupun di 2015 karena jalur pendidikan saya sarjana teknik, saya kerja di PU 2015 sampai 2021 saya berhenti, dipanggil di Dispar untuk bantu Dispar di RCH. Kayak gitu. Memang di PU bukan sebagai ASN atau PNS, tapi saya sebagai tenaga ahli di bidang tata ruang. Sesuai jalur pendidikannya. Nah, itulah menjadi ahli sekarang. Nah, ya alhamdulillah yang saya lihat perkembangan yang tadinya memang dihina di jalan,
Ya sekarang orang hampir semua pakai mural. Mural ya. Sampai ke kantor DPRD pun udah pakai mural. Di bandara udah pakai mural, terus di kantor pemerintahan udah pakai mural. Nah seperti itu. Itulah yang menurut yang saya sepengetahuan saya, karena itu yang saya lakukan, itu yang saya berikan, dan lingkungannya yang berkembang seperti itu gitu. Dan yang saya tahu karena kan kita ada 12 subsektor nih. Ya mereka pasti ada melakukan hal sesuatu yang tidak saya tinjau perkembangannya. Gitu. Pasti mereka punya cerita-cerita lain juga setiap kepala subsektor gitu kan. Gitu. Kalau karena saya di mural, ya saya taunya seperti itu sekarang perkembangannya. Oke. Berarti tuh di setiap subsektor di RCA ini tuh punya mungkin program tersendiri gitu ya? Ya betul. Jadi kita dituntut sebenarnya di RCH ini adalah regenerasi. Terus setelah saya siapa lagi? Iya. Ya kan. Dulu badan saya kayak gini. Sekarang manjat tangga insya Allah lah ya kan. Nah jadi ibaratnya saya pernah manjat tembok gedung yang 4 lantai dari depan gitu. Ibaratnya masih sanggup. Sekarang 2 lantai aja insya Allah lah. Lutut pasti goyang ya kan. Nafas sudah. Nafas, kayak gitu ibaratnya. Pasti kan butuh regenerasi nih. Siapa lagi setelah saya ini? Nah itu yang dituntut sama pemerintah karena pemerintah ini yakin kami yang di sini sekarang mampu memberikan ilmunya bagaimana regenerasi ini juga akan menjadi atau menggantikan kami pada masanya kayak gitu. Nah, mungkin bicara regenerasi nih sedikit menarik. Sudah mulai terlihat nggak Bang kira-kira udah mulai ada mungkin anak-anak muda yang tertarik di bagian ini mungkin terutama di mural. Basicnya kan kami ini dipanggil di sini terlibat dalam sebuah komunitas. Jadi sebelum ada ekonomi kreatif, sebelum ada RCH, kita udah berada di lingkungan komunitas. Jadi tahu bagaimana pergerakan komunitas untuk regenerasi dari mural itu sendiri yang ada di Pekanbaru itu memang lebih kuat ke graffiti. Ke graffitinya. Memang mural ada, tapi pelakunya justru seumuran saya. Itu kan berarti nggak bisa saya regenerasi kan? Belum tahu saya duluan atau dia duluan kan gitu ibaratnya kan. Nah jadi adik-adik yang sekarang itu lebih ke graffiti ya. Pasti adik-adik ngelihat misalnya kayak di jalan ada gambar bunga kuning. Nah di mana-mana, nah itu salah satu komunitas juga. Ya adik-adik graffiti itu gitu, maksudnya bagian dari mereka gitu. Terus apalagi ya? Di musik itu karena yang sedang intens ya, karena yang saya tahu yang lagi intens satu situ di graffiti atau mural seni rupa itu sebenarnya. Terus kedua itu musik itu sekarang ada kepala subsektornya namanya Bang Rino. Bang Rino ini adalah penggawanya Rio Rhythm. Tahu Rio Rhythm? Pasti nggak tahu. Padahal kalian sering mendengar musik itu, baik itu di pembukaan pemerintah, di bandara pasti kalian sering dengar. Rhythm, Satellite of Zapin, dan dia yang penggawanya. Jadi Bang Rino ini telah manggung ke Amerika, ke Afrika, Afrika dia belum, Eropa, Paris, Spanyol gitu kan. Membawa musik etnik Melayu, gitu, Kampar lebih tepatnya. Nah, jadi kan pertanyaannya sampai di pusat juga, maksudnya di Kementerian Kebudayaan juga nanya, Bang Rino, setelah Bang Rino siapa lagi? Gitu. Baik dari pemerintah provinsi sampai kementerian pertanyaannya sama. Setelah Abang siapa lagi Bang? Gitu. Nah itulah yang menjadi program kami pastinya untuk 5 tahun ke depan, karena membuat regenerasi ini kan nggak mungkin setahun 2 tahun ya. Benar. Nah setelah itu kami telah membuka jejaring ke teman-teman Amerika
ke Singapura, Malaysia gitu. Terkait memang ngebukanya memang masih di kepala-kepala subsektornya masing-masing. Nah, seperti Bang Rino tadi kan sudah ke Amerika. Jadi kita di Riau ini, di Pekanbaru ini ada 3 band yang kita inkubasi terkait itu. Pertama pasti kalian tahu Pro Musik, habis itu Seduh, habis itu Sabi. Nah, ini genrenya ada macam-macam nih. Pro lebih ke musik kekinian, Seduh ke musik-musik senja, Sabi ke metal progresif. Nah, dari 3 band ini coba diaplikasikan ke parade besar itu autentik. Pro alhamdulillah masuk Pro 3 besar. Tapi saya nggak tahu nih perkembangannya Pro ini udah masuk apakah dari 3 besar ini menjadi 1, saya belum tahu, belum mendengar. Nah, setelah itu dari 3 ini Pro sudah keliling Malaka Singapura untuk manggung. Nah, itu ibaratnya kita bina ya, maksudnya dalam arti setelah ini kalian mau kemana? Nah, yang tahu stepnya itu hanya Bang Rino. Nah, kayak gitu. Tergantung subsektornya masing-masing ya, Bang. Ibaratnya emang bilang ibaratnya yang punya link, yang punya step itu, yang mengetahui bagaimana untuk menuju situ ya kepala subsektornya masing-masing. Gitu. Untuk main ke dinas kebudayaan, ke Kementerian Kebudayaan ya dari Bang Rino. Bang Rino yang akan benar-benar mengajarin, oh kalau kalian serius ayo ikutin aku. Nah gitu. Nah berarti itu mereka tuh menjadi bagian komunitas-komunitas seperti itu, menjadi bagian dari RCH juga kah atau gimana tuh Bang posisinya gitu? Bagian tuh susah kita sebut bagian ya, tergantung dia masing-masing menyatakan kami bagian dari RCH atau enggak. Yang pastinya kami itu menginkubasi mereka. Terbaik ya, ibaratnya kayak gini lah. Tergantung kalian diajar sama guru dosen siapa kemarin, kalian mengakui atau enggak? Ya kan. Nah, kayak gitulah ibaratnya. Kami hanya mengajari mereka stepnya seperti apa, terus cara branding, marketing, packaging. Nah itu yang kami kuatkan di sini. Sebagai seniman musik itu harusnya bagaimana sih? Gitu. Terus stepnya kalian mau saya ke Amerika nih, Bang Rino itu setahun 3 kali ke Amerika. Setahun 3 kali. Ya. Band mana yang bisa 3 kali ke Amerika? Band Indonesia pun nggak ada kan? Nah, Bang Rino 3 kali manggung di Amerika dalam setahun. Nah, kayak gitu ibaratnya itu suatu hal yang membanggakan ya, maksudnya kita dari daerah bisa manggung keluar ke Amerika 3 kali, terus masyarakat luar itu menerima musik etnik kita. Nah, dengan gitu. Budaya kita juga. Ya. Nah, kalau di kafe programnya sekarang kami itu pengen membuat sebuah animasi terkait pahlawan Riau. Oh, pahlawan Riau. Tahu pahlawan Riau siapa? Enggak kan? Iya, enggak tahu. Pasti enggak tahu. Karena memang aku tidak bisa menyalahkan adik-adik, bukan menyalahkan pemerintahan juga. Karena pahlawan Riau itu memang tidak diekspos. Ya kan? Kita justru tahu bahwa pahlawan Imam Bonjol, pahlawan tetangga Sumatera Barat. Karena keluar di buku itu, di ujian keluar siapa pahlawan dari berasal dari mana? Iya kan? Nah, Bung Hatta dari mana? Kita Riau coba siapa? Nggak ada kan? Nah, itu bukan salahnya ada juga. Tapi kalau menurut aku yang disalahkan, pertama Lembaga Adat Melayu. Kenapa ngapain mereka di LAM itu? Tidak memperkenalkan mereka bercakap Melayu nih. Siapa tokoh Melayu? Ya kan, kok nggak pernah keluar? Adik-adik kok nggak tahu kok. Ya kan, pemerintah juga nggak bisa nge-expose itu. Apa masalahnya? Nah, terus kenapa aku nyalahin LAM?
Lam itu terlalu kaku terhadap budaya dan dan kreativitas. Kaku. Mereka membuat sebuah peraturan menggunakan salah satunya pasalnya menggunakan warna Melayu titik. Warna Melayu apa? Aku tanya. Apa? Kuning, hijau. Siapa bilang? Gak tahu, sering lihat aja. Nah, sering lihat kan, tapi nggak pernah tertulis kan. Iya. Nah itu apa fungsinya? Nah, bukan lam sih. Kalau di Sumbar tuh lupa saya namanya. Mereka udah mengeluarkan pergub tentang lembaga adat Minangkabau. Menggunakan warna Minangkabau merah kodenya ini. Kuning kodenya ini. Udah jelas ya. Jelas ya. Oh berarti di Riau belum, cuman dibilang warna Melayu. titik. Apa warna Melayu? Iya kan? Iya. Lambang Melayu. Apa lambang Melayu? Iya nggak? Oke benar. Nah, terus hijau. Kita anak visual nih. Ini hijau kan? Hijau. Yang itu hijau. Sama nggak hijaunya? Itu hijau. Beda. Ya itu maksud aku. Kerja kalian ngapain di sana? Berkeras-keras tentang budaya tapi nggak selesai. Nah, kayak gitu. Nah, karena kalian pasti regenerasi kami, apalagi kalian dari jurusan pariwisata, itu coba dikaji. Kalau mampu. Kalau mungkin untuk teman-teman yang lain bisa ya. Kalau skripsinya mampu, tentang lam ya. Boleh. Karena aku kan kebetulan dipercaya sebagai juri logo HUT Riau. Dari tahun 2022. Nah, 2022 pasti logonya merah kuning hijau. Sampailah 2023 kemarin ada pernyataan dari Kepala Dinas Kebudayaan, Melayu itu biru. Kenapa? Kok bisa? Dia menyatakan itu. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan baju orang lam hitam. Hah? Iya kan? Nah, kayak gitu loh maksudku. Berarti nggak ada identitasnya gitu kan? Nggak terlihat warnanya pastinya gitu. Bukan nggak ada identitas ya, maksudnya tidak beraninya sebuah lembaga adat Melayu mengeluarkan kepastian Melayu itu apa. Mereka sibuk nih. Besok belum tahu nih. Ini kan ada kasus kemarin Keanu pakai tanjak. Bekasus kan. Kenapa dia pakai celana pendek? Sebenarnya nggak salah Keanu di situ. Yang memasangkan Keanu itu dari Jakarta pakai celana pendek datang ke sini. Kita dipasangkan sebagai penghormatan ya. Selamat datang. Tiba-tiba Lam membuat statement seperti itu, yang lucu aja sih. Nggak tahu sejarahnya, maksudnya nggak tahu ceritanya kok bisa sampai dia pakai tanjak, ya kan? Nah, satu, ada pasal yang menyebutkan tanjak tidak boleh dipakai celana pendek. Nggak ada ya mereka pasalnya. Ya, maksudnya tidak ada menjelaskan, ya kan? Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya karena kita nggak tahu, karena nggak ada dikasih tahu, gitu loh. Abis itu gambar pucuk rebung, itu ada ketentuannya katanya. Nggak boleh di mana, nggak boleh di mana. Besok aku bikin di sini ya. Ya kan nggak tahu, gitu kan? Karena aku cinta Melayu nih misalnya kan. Ternyata aku bikin di sepatu, ternyata nggak boleh. Oh nggak boleh. Nah, Oke. tuh kayak apa lebah begayut. Lebah begayut itu posisinya harus di atas. Nah, itu yang kayak gitu kan nggak ada. Ini hanya dari lisan. Iya. Nah kayak gitu kan kita nggak ya sampai siapa yang bisa menjelaskan lisan secara lisan. Umurnya siapa yang tahu kan? Nah kayak gitu ibaratnya. Kenapa nggak mereka mengeluarkan buku atau pergub tentang perda lah? Ya kan terkait itu. Yang menjelaskan secara spesifik lah ya gitu. Nah kayak gitu. Itu yang nah habis itu yang dari pahlawan Melayu tadi. Kenapa kalau menurut aku ya? Kenapa pahlawan Riau itu tidak dimunculkan? Pertama, kita ini adalah daerah pesisir. Taunya kan Hang Tuah ya kan. Hang Tuah itu menggunakan kapal lancang kuning berlayar malam. Ceritanya kayak itu deh.
Hang Tuah itu kalau kita buka buku di Belanda, Hang Tuah ini adalah Jack Sparrow, bajak laut. Jadi rata-rata yang menjadi pahlawan Riau itu adalah bajak laut. Karena kita punya pulau. Belanda masuk dari Malaka pakai kapal. Yang hadang nggak mungkin udah sampai ke darat kita dihadang. Karena kita orang pesisir punya kapal, bajak laut kita. Nah, tapi tidak disampaikan. Karena apa? Catatan Belanda bahwa pahlawan Riau itu bajak laut, gitu. Ya siapa yang tahu? Karena image-nya bajak laut itu udah jelek, ya kan? Tidak dimunculkan. Nah, itu selalu. Nah, Sultan Syarif Qasim itu bajak laut, tapi setelah dia berperang sama di Malaka, dia pisah ke Siak, barulah dia jadikan istana Siak. Ceritanya seperti itu. Kalian tahu nggak? Kita ini dijajah atau enggak sama Belanda? Nggak tahu kan? Dijajah atau enggak? Ya, dijajah atau enggak sama Belanda? Kita taunya dijajah Belanda berapa ratus tahun, ya kan? Iya, secara umum. Sama Jepang 2 tahun. Kita tuh daerah yang tidak dijajah sama Belanda. Kalian pernah dengar nggak statement Belanda pada saat ini? Kami tidak pernah menjajah Indonesia. Pernah dengar nggak? Betul mereka. Belanda itu nggak pernah menjajah Indonesia. Yang datang kapal VOC. Ibaratnya VOC ini LAPP nih. Datang VOC ke Indonesia nih untuk apa? Berdagang. Nah, berdagang sampai ke Riau, mereka pasti punya kepala masing-masing kan, setiap kapal, setiap rombongan. Sampai ke Riau, jumpa sama Sultan. Saya pengen berdagang di sini. Disambut sama Sultan. Oke, gimana ini ya, segala macam, tetap. Oke. Kami punya lahan. Kami punya sumber yang bagus. Oke, VOC butuh lahan. Oke, kita punya lahan. Tapi Sultan tidak mau bahwa pekerja yang perkebunan itu orang Riau. Nah, jadi Sultan, gimana? Saya tidak mau orang Indonesia yang sebagai pekerjanya. Kata Belanda. Didatangkanlah orang Cina. Itulah Cina pertama kali masuk ke Riau. Kenapa? Daerah pesisir memang. Nah, masuk ke Cina sebagai pekerja. Jadi istana kan punya tanah kan nggak terlalu besar. Jadi dipanggil lah rakyat yang punya tanah. Dipanggil, diceritakan bahwa ini ada Belanda mau datang ke sini, pengen tanah, nanti kita bikinkan kontrak. Bikin kontrak sama Belanda. Dibikin, jadi setiap minggu yang punya tanah tuh dapat voucher, ditukarkan, minta duit ke Belanda. Nah, itu makanya disebut Belanda. Kenapa sampai sekarang disebut orang Melayu itu malas? Dia duduk, yang lain kerja, dapat duit ya. Udah dari nenek moyangnya digituin. Karena udah diapain sama raja. Melayu itu malas. Itu yang disebut sama Belanda agar apa? Biar Belanda bisa mengelompok-kelompokkan. Ini orang Melayu, ini orang Cina, ini orang Medan, ini orang Sumbar. Nah, jadi Melayu itu malas karena itu tadi dia punya duit banyak. Kalau nggak kayak gitu, siapa tahu coba yang memberikan berapa gulden untuk Indonesia saat merdeka?
Yang ada duit siapa? Riau kan? Karena Riau nggak dijajah. Duitnya banyak. Ya dari itu berdagang sama Belanda, bukan dijajah kita. Nah, jadi dari situ Melayu itu malas karena dia di kedai kopi. Ya kan? Nah, tiap minggu dapat duit. Ya, dia punya tanah dikerjakan orang lainnya. Iya, bikin kopi orang Cina ya. Ini kan gitu ya, banyak satu. Terus apa lagi ya? Setelah itu sampai Ratu Belanda pun suka sama Sultan. Nah, Ratu Jerman juga suka sama Sultan. Kalian tahu nggak Hitler pernah ke Riau? Jadi di masa yang sama Sultan kita ini politiknya bagus. Hitler datang ke Riau. Perang Dunia Jerman datang sama Ratu. Kenapa? Ratunya datang duluan ke sini. Tentunya anak buah kelabakan lah kok. Nah, Ratuku ke sini gitu ya. Inggris juga kayak gitu. Kok bisa datang ratu saya ke Riau? Kenapa nggak ke Batavia? Iya kan? Iya. Kenapa nggak ke Jakarta? Jadi suka sama Sultan. Dia datang ke sana dia. Kelabakan lah. Nah, jadi di Belanda itu ada foto Sultan Syarif Kasim berdiri di sebelahnya siapa gitu, tapi sebelahnya ini Hitler. Nah, di saat itu Jerman menghadiahkan mobil kepada Sultan Syarif Kasim, dan mobil itu keluaran mobil Mercy pada zaman itu. Cuma ada 2 di dunia. Satu Hitler pakai, satu lagi Sultan Syarif Kasim. Luar biasa. Nah, itu yang aku tahu ya, karena memang abang-abang yang aku bilang tadi, Bang Rino itu membuat lagu itu bukan hanya membuat lagu, tapi mengkaji sejarah. Sampai peradaban yang namanya Swarna Dwipa. Nah, kita kan cuma tahu peradaban Melayu kuno ini. Dia sampai ke Swarna Dwipa tentang musiknya. Hindu. Nah, ada lagi di atasnya, aduh aku nggak tahu nih Barinol pokoknya. Terus Bang Mezar tadi, Bang Mezar itu mau bikin, kepala DKV itu mau bikin animasi tadi kan, tentang pahlawan Riau. Nah, dari kajian-kajian itu membuatnya. Nah, yang lebih tajuknya lagi sekarang ini, animator yang ingin bekerja sama dengan kita itu adalah yang membuat Bobo Boy. Oh. Nah, kan sekarang udah ada Jumbo nih ya filmnya ini. Jumbo. Nah, tapi kan Jumbo kan hanya menceritakan sosial lingkungan anak-anak pada umumnya, ya kan. Tapi kita coba membuat sebuah animasi pahlawan Riau, tapi animatornya Bobo Boy. Yang ngerjain kepala animator Bobo Boy adalah orang Selat Panjang. Kepala animator Bobo Boy? Ya. Orang Selat Panjang? Orang Riau. Tapi studionya di Sumbar. Bukan Malaysia ya. Malaysia hanya pendonor. Sama seperti Upin Iya. kayak gitu. Tapi kalau Upin memang studionya di Malaysia. Itu makanya sangat disayangkan pemerintah itu telat untuk mengkaji sebuah peluang ya. Kayak sebenarnya kan teman-teman yang Upin Ipin itu sebenarnya udah memberikan ke Indonesia dulu, kami punya animasi nih. Mau dilanjutkan nggak? Mau dibeli nggak? Enggak. Yaudah, aku ke Malaysia. Oh iya, oke kata Malaysia. Akhirnya kita beli sama Malaysia filmnya. Iya. Setiap pagi. Iya kan. Nah kayak gitu. Nah, apa ya? Itu yang kami selalu tegaskan sama pemerintah.
ibaratnya kami ini perpanjangan tangan dari komunitas, dari masyarakat ke pemerintah. Ini nih beberapa tahun ke depan akan viral. Tahun ke depan akan ini orang akan bahas duluan lah. Riau, bahaslah duluan. Jadi saat itu kita nggak akan nonton aja jadi orang. Kita sebagai pelakunya, bukan sebagai penontonnya. Nah, itu yang selalu kami sampaikan. Bang Mezar itu orang Riau yang pernah kerja di Marvel. Pernah kerja di Marvel. Yang dikerjakannya adalah Batman. Makanya yang lihat Batman kan tadi kan? Itu Bang Mezar yang jadi Batman. Terus dari Malaysia, dari Australia, Marvel, dia di Marvel Australia, paling dekat waktu itu di Australia, Marvel. Dari Marvel Australia dia pindah ke DC Singapura. Nah, balik lagi ke Indonesia tahun berapa lupa. Nah, itulah yang sekarang yang kami berada di sini nih. Aku bilang kami dipanggil di sini sebagai dedikasi untuk Riau. Kalau masalah gaji ya, Mas, gaji mohon maaf agak kurang kali. Gitu ibaratnya kayak gitu. Kalau dibandingkan sama kita yang ngambil di luar ya. Nah, terus tapi ya dengan memang iyalah kita pengen ngembangin Riau gitu. Yang ditanya siapa regenerasi kita lagi gitu. Nah, itu yang memang jadi pukulan kami. Oh iya, siapa lagi yang akan banggain Riau di nanti di sana kayak gitu. Nah, itu yang diapain. Akhirnya ya coba sini. Nah, memang keterbatasan Riau tadi aku bilang tadi. Pertama, belum tentu semua pemimpin akan lanjutkan program. Iya, benar. Nah, itu aja sebenarnya. Terus belum tentu pemimpin melek tentang ekonomi kreatif. Benar. Tuh. Ya sekarang SMA Dharma Yuda itu ada mata kuliah lagi. Mata pelajarannya itu trading. Kaya mereka dari trading. Serius. Jadi ibaratnya aku tidak apalagi ya buat adik-adik nih, tiba-tiba dia udah beli mobil. Bukan karena kadang mungkin ya bapaknya kaya, tapi mereka udah bisa nyari duit dari trading kayak gitu. Nah, itu yang aku lihat sekarang ya. Kalau dulu kan kita susah nih, ini kaya ngepet banyak gue. kan di rumah aja kan. Kalau sekarang enggak ini lagi ya, dia di rumah ya, dia kontak trading, dia kerja sebagai DKV, kerja di komputer ya. Sekarang ini dimudahkan dengan internet, hal yang bisa kita gambar kita jual udah via email aja gitu. Ya kayak Bang Maizar tuh pindah ke sini karena udah zamannya dia bisa ngirim via email. Dia udah kirim via email aja kebutuhan apa. Nah kayak gitu. Gitu kalau yang program yang sedang benar-benar jalan sekarang. Nah minusnya sekarang untuk sebuah animasi itu butuh puluhan miliar. Ya kan, kemarin aja nanya sebagai kepala animator tuh kan, Bang, kita bikin teasernya aja Bang, berapa menit? Teaser 2 menit, 3 menit apa? 3 menit. Untuk bikin 15 detik animasi, ngerendernya itu 3 bulan. 15 detik 3 bulan. Rendernya 3 bulan. Nah, kayak mana kerjanya? Nah, itu maksudnya aku wajar sebuah animasi itu mahal. Iya. Luar biasa sekali ya. Ternyata ada banyak hal baru yang tidak diketahui dan sangat berpotensi ternyata ya untuk dikembangkan dan menjadi mungkin branding maupun ciri khas Riau tersendiri gitu. Oke, mungkin dari banyaknya pembahasan nih Bang dari tadi nih. Nah, dukungan seperti apa nih yang mungkin saat ini paling dibutuhkan baik dari pemerintah, dari swasta maupun dari masyarakat gitu? Konsistensi terhadap ekonomi kreatif aja sih. Dukungan pasti moral dan materi.
Pasti karena sebuah ekonomi kreatif itu membutuhkan itu. Iya, benar. Untuk menaikkan nama Riau. Kayak aku ceritain tadi, sebuah animasi membutuhkan puluhan miliar untuk menjadikan satu film. Jumbo itu 200 M kalau nggak salah. Jumbo. Nah, itu berapa jam Jumbo ya? Sejam kan? Sejaman ya. Nah, 200 M itu Jumbo. Ya tapi akhirnya ya kembali uangnya karena kan ini kan pelaris kan, lumayan lah, berapa juta ya. Nah kayak gitu. Ya sebenarnya kalau untuk karya atau seni ini yang aku lihat itu kita nggak tahu karya atau seni sebuah seni ini yang kalau orang mau bilang yang bertuah lah ya, kayak 420 lagu Mangu booming di saat dia hiatus, di saat berhenti dia mainin musik. Mangu itu baru naik. Sekarang berapa juta kopi viewer? Kalau nggak salah aku itu terakhir 16 juta view. 16 juta. Coba dikali 1000 aja dia dapat apa ya? Dapat apa namanya? Dapat ini dari label 1000 aja dapat. Dari 16 juta. Berapa kali 16 juta kali 1000 berapa? 16 M. Baru satu lagi. Iya kan? Itu kalau kita kali 1000 ya. Kita nggak tahu nih berapa dilihat sama ini kan. Nah kayak gitulah ibaratnya. Kita nggak tahu sebuah karya itu. Nah Mangu itu justru bukan di tahun ini kan dia produksinya. Nah itu 2022 atau 2023 ya Mangu, itu lupa. Tapi baru sekarang. Nah sebuah karya itu bilang karya, kalau mau berkarya karya aja terus. Kita nggak tahu mana karya yang bertuah ini tadi. Nah sama kayak Payung Teduh. Lagu apa gitu yang diunggulkan, ternyata lagu yang perempuan dalam apa judulnya, yang perempuan itu lupa aku. Nah yang perempuan ini yang malah naik. Nah kayak gitu. Itu sih kalau dalam pandangan kalau untuk sebuah karya tadi. Kalau untuk dukungannya pasti dari pemerintah, dari CSR lebih tepatnya, karena kita punya CSR yang terbaik dan terbesar juga, kayak RAPP, Sinarmas, PHR ya kan. Nah pasti ada daya dukung mereka atau kelibatan mereka terhadap perkembangan atau pertumbuhan di Provinsi Riau. Nah itu sih. Oke, mungkin selanjutnya nih Bang, ada pesan nggak nih buat pelaku ekonomi kreatif di luar sana mungkin yang nggak tergabung di RCH gitu? Apa ya, kayak aku bilang tadi, kalau memang kalian sebagai pelaku atau hobi di kreativitas di 17 tadi, terus aja berkarya. Karena kita nggak tahu mana karya kita tadi yang tuah tadi lah. Konsisten berkarya ya. Konsisten berkarya. Nah, yang di luar jangan lihat-lihat ke sini, datang masuk dalam. Oh boleh ya Bang, bisa bertanya, ya. Bang kami ini Bang kami butuh saran apa, atau kami bisa nggak nanti masuk dalam inkubasinya Bang. Nah kayak gitu. Jadi jangan lihat-lihat apa sih RCH. Jadi kayak BNN kan bagi nengok. Oke, berarti RCH juga sangat terbuka ya Bang buat pelaku ekonomi kreatif di luar inkubasinya RCH gitu. Iya. Memang kan kita setiap event, setiap workshop itu pasti kita tampilkan di IG-nya. Iya kan, Riau.kreatif.hub. Nah itu yang memang setiap event, setiap workshop, setiap ada datang tamu selalu kita post di sana. Itu baik itu nanti pasti nanti ada callingan untuk inkubasi pelaku aircraft, pastinya dikurasi dulu bisa masuk atau tidak,
ada kurang atau tidaknya, nah, seperti itu. Karena kita di sini sifatnya gratis semuanya, tapi otomatis ada jalur atau sistemnya kurasi tadi, kurasi karya, kurasi portofolio gitu. Oke. Itu. Berarti boleh sangat terbuka ya buat semua pelaku ekonomi kreatif yang berminat mungkin ya, betul, buat join di inkubasinya RCH juga. Oke, mungkin terakhir nih Bang, mungkin kalau bisa menggambarkan Riau dalam satu kalimat, dari sudut pandang sebagai seorang pelaku ekonomi kreatif nih, apa gitu Riau bla bla bla. Riau itu aku lihat sebagai daerah kecil, tapi mempunyai kreativitas yang besar. Nah, kenapa aku sebut seperti itu? Kebalikkan tadi, kalian tidak tahu ternyata Bang Mezar ini pernah kerja di Marvel. Bang Rino ini sebuah band yang udah berapa kali keliling ke Amerika. Terus aku menggambarkan atau melihatkan sebuah sisi yang kekinian lah ya. Tadi Marvel kan udah tahu. Aku dulu di sini punya kreatif agensi namanya Creative. Kreatif agensi ini memang kurang lebih seperti RCH, tapi lebih sifatnya ke swasta aja. Nah, membuat sebuah buku menu, buat bangunan untuk kafe, terus megang konten IG, terus bikinkan video eventnya segala macam. Do Musik pertama kali 2019 itu yang datangkan Callum Scott, itu kami yang megang untuk medianya segala macam. Terus 2020 COVID udah jarang jumpa, akhirnya pencarlah kami. Di 2021 kalian tahu Kunto Aji? Tahu. Fotografernya, videografernya orang Creative. Nah, kalian tahu What Genius? Video latih, videografernya orang. Nah, jadi dari situ aku melihat Riau ini untuk skill aku tidak khawatir. Tapi yang menjadi halangan kita adalah koneksi. Itu aja sih. Makanya aku bilang kita di sebuah kota kecil yang orang, kalian kalau ke Jakarta, kalian sebut anak mana Pekanbaru, nggak ada kan, nggak ada yang tahu. Serius. Aku sekolah di Jakarta ya. Jadi, lu orang mana dong? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru tuh yang dekat ini kan, dekat Makassar. Anjing beda pulau anjing. Ibaratnya kayak gitu kan. Jauh banget. Nah, banyak yang nggak tahu. Riau itu apa? Pekanbaru itu apa? Banyak nggak tahu. Anak-anak sekolahnya ya. Nah, ternyata bukan hanya dari kalangan aku SMA. Kalian tahu Brosis kan? Tahu. Koko Brosis itu waktu itu pernah datang ke Creative. Itu juga bahasanya. Dia nge-create event di Jakarta, terus ditanyain, Koko orang mana? Pekanbaru. Pekanbaru itu yang di Sumatera Barat itu ya, kota apa namanya dekat Padang itu. Justru dibilang orang Padang, Pekanbaru gitu. Nah, jadi ibaratnya dari hal kayak gitu kayak anjing orang ini nggak tahu, nggak belajar geografi, kan ibaratnya kayak gitu ya, nggak tahu kota-kota ini segala macam. Nah kayak gitu mikirnya. Nah jadi yang salah ini siapa? Ya kan. Nah itu yang aku lihat. Jadi dari kota kecil kita ini, tapi setelah dilempar ke Jakarta, kota besar, jadi orang. Nah, untuk skill, kualitas aku tidak ragu. Yang kita halangi sana adalah konektivitas sama, karena memang ya di Jakarta memang penuh perusahaan besar yang bisa jadi batu loncatan kan. Nah itu sih kalau yang aku lihat. Kayak si Apit itu dari Pekanbaru langsung ke Jakarta, dapat teman ngobrol, ditarik sama Reza Arab. Nah ya udah sama Reza Arab udah sampai sekarang.
Syafid. Nah, Bang Andi gitu juga. Dia akhirnya nikah sama orang Jakarta. Dia kan LDR, nikah sama orang Jakarta, beda Jakarta. Diapain sama Kunto Aji. Nah justru sekarang kalau Apit kan memang udah nempel nih sama Reza Arab. Yeah. Bang Andi bikin lagi studio lagi, karena kan dia pernah bikin di sini sama aku. Yeah. Bikin lagi di Jakarta, studio lagi. Nah, studionya ya kayak Agnes Monica, Arman Maulana itu yang udah jadi klien dia. Wow. Nah, kayak misalnya kita buka Facebook nih, ada iklan Toyota, itu Bang Andi yang bikin. Nah, kayak gitu. Iklan di Facebook yang hanya 1 menit, duitnya 700 juta. Gak kecil biasa di ekonomi kreatif itu gitu. Iya. Kelihatannya aja sepele. Itu yang mungkin ya pandangan dari pemerintah atau orang tua kita dahulu bahwa ekonomi kreatif, ngapain sih coret-coret, kayak aku ibuku sendiri kayak gitu loh. Mungkin di pandangan orang awam kali ya yang belum mengerti. Ngapain sih coret-coret, ini PNS nih. Nah kayak gitu, tes sini sih. Aku ambil duitnya aja, tes enggak gitu. Serius, aku dulu mau masuk Undri nggak mau, karena aku pengennya sekolah DKV. Di Riau kan nggak ada. Iya, nggak ada. Aku lulus Trisakti, ITB, UMN, DKV semua. Tapi disuruh pulang kau. Ya, pulang. Dari Jakarta ya kemarin bilang aku sekolah Jakarta nih. Pas kuliah disuruh pulang. Pulang di sini nggak tahu mau apa. Ambil saya Undri, ambil arsitek, coba sana. Aku ambil duitnya nggak ada, pergi di kantin ngopi aku. Sampai terakhir aku nggak tahu mau ngapain, orang udah kuliah semua. UIR buka gelombang terakhir. Udah tes di UIR. masuk tes di UIR. Gelombang terakhir. Ambillah teknik awal IT aku dulu. Oh, awalnya IT. Awalnya IT, nengok IT. Ini aku belajar apa nih? Gak masuk sama, karena IT kan banyak hitungan, koneksi segala macam. Seminggu aku di IT. Habis itu ke BAK. Pak, saya mau pindah jurusan, Pak. Jurusan apa? Perencanaan wilayah kota. Oh iya dah. Ada surat lulusnya? Ada, Pak. Kenapa pindah? Gak nyambung kayak saya, Pak. Udah. Di ACC ganti apa? Ganti prodi jurusan. Ada. Langsung lapor ke prodi. Sampailah sekarang. Tapi ya tetap jatuhnya aku masuk dalam sebuah asosiasi Ikatan Ahli Perencana, tetap sebagai kepala divisi malahan. Terus ya di sini juga sebagai kepala administrasi ekonomi kreatif. Ibaratnya ada ilmu, sebenarnya ilmu tata kota yang nyangkut di ekonomi kreatif. Pasti ada hubungannya gitu kan. Jadi enak untuk ngobrol ke pemerintah bagaimana perkembangan sebuah kota terhadap ekonomi kreatif, itu pasti ada. Gitu. Itu yang selalu diiniin. Tapi kalau menurut aku ya memang di zaman sekarang jangan satu skill yang kita punya. Kayak kalian kan pendidikannya pariwisata. Nanti coba cari skill lain, mungkin jadi sebagai akuntan mungkin gitu. Jadi ibaratnya ada hal yang bisa kalian pakai di saat itu bukan bagian dari ilmu kalian. Nah, aku kan di pembangunan jatuhnya nih tentang teknik ini. Tapi kalau udah ke mural otomatis udah pariwisata. Udah hal yang seniman, udah beda. Jauh. Nah, kayak gitulah ibarat. Di satu sisi nanti kalian mungkin kerja di dinas pariwisata, di satu sisi nanti ada yang nanyain, Bang bisa bikinin tentang akuntansi nggak, tentang ini, ada duit juga kan. Sebagai akuntan publik itu 1,5 nggak kemana untuk satu proyek. Nah kayak gitu, itu yang saran dari aku ya. Balik lagi tadi kan baru atau Riau, kota kecil yang penuh kreativitas. Oke. Gitu. Luar biasa sekali. Siap. Ada banyak di sini kita dapat informasi yang ya mungkin ini pertama kali kami dengar juga. Mungkin entah teman-teman yang dari Riau ataupun yang dari luar Riau juga mungkin juga baru tahu banyak informasi menarik ya dari Bang Nindo sore hari ini, dan ini adalah podcast terpanjang kami sejauh ini. Sangat luar biasa, tapi isinya semuanya wow, oh ternyata Riau gini ya, karena mungkin
kayak kami pun mungkin karena saya juga mungkin bukan orang asli Riau, mungkin teman-teman yang lain sebagai orang asli Riau pun mungkin juga nggak tahu nih di Riau ini sebenarnya ada apa sih gitu. Kita ke Riau pun yang mau kita bawa tuh apa sih gitu. Mungkin kayak yang Bang Nindo tadi juga di Jakarta bilang Pekanbaru nggak ada yang tahu. Mungkin kemarin saya juga sempat di Jogja kan, terus ditanya dari mana, dari Pekanbaru. Loh di sana ada apa sih? Saya juga bingung mau kasih tahu kayak ada apa ya, nggak tahu gitu kan. Jadi mungkin di sini kita dapat banyak informasi yang mungkin bisa kita banggakan lah ya sebagai anak Riau juga. Mungkin makasih juga buat Bang Nindo yang udah meluangkan waktunya berbagi bersama kami di Tourism Podcast hari ini. Infonya sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin juga nanti kalau teman-teman yang nonton mungkin ada keperluan di RCH, mungkin mau collab dan lain sebagainya juga boleh ya Bang ya, boleh menghubungi ke RCH. Kayak Bang Nindo bilang jangan lihat-lihat di luar aja, masuk ke dalam tentanya. Jangan ibadah nengok-nengok ya. BNN nanti. Oke, mungkin makasih buat teman-teman semua yang udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram RCH juga, apa Bang? Riau.kreatif.hub. Oke, Riau.kreatif.hub. Oke, baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.